from my point of view, is normal that people are so passionate about qualifying. Want Indonesië wil me in principe voor onder 23 hebben. Setelah keberhasilan PSSI menaturalisasi oleh Romani yang begitu dinantikan publik tanah air, sejatinya tim Garuda masih butuh sosok penyerang lainnya, mengingat akan sangat riskan bila cuma bergantung pada oleh seorang. Sebenarnya ada Mauro Zylstra yang begitu antusias untuk segera bergabung dengan skuad Garuda akhir-akhir ini. Ya, nama Mauro Zylstra memang telah lama terhubung dengan timnas Indonesia, di mana striker berusia 20 tahun ini tampil impresif bersama FC Volendam U21 dan mulai mendapatkan kesempatan di tim utama. Dengan catatan gol yang mengesankan, Zylstra juga menjadi salah satu top skor di Liga Belanda dan bisa menjadi prospek cerah bagi lini serang timnas Garuda. Keinginan bergabung dengan timnas Indonesia pun semakin kuat setelah melihat kebutuhan skuad asuhan Patrick Kluivert akan seorang striker murni. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro Zylstra memberikan pandangannya tentang kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menurutnya, pertahanan dan lini tengah skuad sudah cukup solid dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers, Jay Itzels, dan Kelvin Verdong. Namun di sektor penyerangan, ia melihat adanya kekurangan pemain dengan posisi striker murni, di mana Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun lebih sering dimainkan sebagai winger meski ditempatkan sebagai striker. Bahkan oleh Romani yang baru saja menjadi warga negara Indonesia pun lebih sering bermain di posisi sayap saat membela FC Utrecht. Dan dengan kekurangan pemain bertipe target man ini, Mauro merasa memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia percaya diri bisa menyesuaikan diri dengan sistem permainan timnas Indonesia, dan jika Mauro benar-benar bergabung dengan tim Merah Putih, tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi lini depan Garuda. Kemudian lebih lanjut soal naturalisasinya, Mauro Zylstra menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSI dan kini masih menunggu kabar dari federasi. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu, namun hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. Memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, sementara ayahnya memiliki darah campuran Belanda Indonesia. Mauro Zylstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan ia menilai langkah tersebut adalah pilihan yang tepat. Saya sudah 100% siap bermain untuk Indonesia. Saya siap, jadi sekarang saya hanya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu. Sejak era kepelatihan Sintayong, Mauro sendiri memang menjadi incaran PSSI dan juga tim diaspora. Dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert ini, harapan Mauro memperkuat skuad Merah Putih pun kembali menguat. Ya, keyakinan Mauro memilih Indonesia ketimbang Belanda ini sebab ia merasa tersanjung dengan energi positif yang diberikan supporter melalui media sosial, walau dirinya belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker berusia 19 tahun itu sangat kagum dengan atmosfer yang diberikan para supporter ketika mendukung skuad Garuda berlaga, yang mengindikasikan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan disaksikan puluhan ribu penonton itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. PSSI sendiri sampai detik ini belum mengumumkan secara resmi terkait naturalisasi dari Mauro Zylstra. Federasi yang sekarang dipimpin oleh Pak Erick Thohir itu juga diketahui sedang dalam proses menggait pemain keturunan yang disebut-sebut oleh Patrick Kluivert di awal kedatangannya, yakni Jairo Riedewald. Dan menyoal Mauro yang menyatakan sudah yakin ingin dinaturalisasi untuk Indonesia, ia juga mengaku kagum dengan sosok pelatih baru dari skuad Garuda, Patrick Kluivert. Mauro mengungkap bahwa ia memiliki memori tentang Patrick Kluivert saat masih kecil, tepatnya saat sang pelatih bermain untuk Ajax Amsterdam. Mauro menyebut bahwa Patrick sebagai striker yang sangat bagus dan ia benar-benar berharap bisa belajar banyak dari sang pelatih jika membela Indonesia. Ya, Mauro benar-benar menantikan momen luar biasa untuk bekerjasama dengan Coach Patrick, apalagi baginya dengan sang pelatih yang juga bisa bahasa Belanda, menjadikannya mempermudah komunikasi dengannya. Ya, untuk diketahui kalau saat ini Mauro Zylstra berusia 20 tahun dan bermain untuk Volendam U21, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda.
Ia terus menunjukkan perkembangan positif di tim tersebut yang dikenal dengan gaya permainan khas negeri kincir angin. Musim ini menjadi momen penting bagi Silstra, di mana dalam 14 pertandingan yang telah dijalani bersama Volendam U21, ia berhasil mencetak sebanyak 9 gol serta memberikan 3 assist. Statistik ini semakin memperkuat harapannya untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Ya, striker muda tersebut mengungkapkan bahwa banyak supporter yang menghubunginya dan juga menanyakan hal serupa. Tidak hanya Mauro Silstra yang menantikan proses naturalisasi ini, tetapi juga keluarganya. Kedua orang tuanya, terutama sang ayah, sangat antusias melihat putranya untuk bermain untuk timnas Indonesia. Mereka bahkan diketahui kerap bertanya mengenai perkembangan proses tersebut dan berharap segera ada keputusan resmi. Bagi Mauro Silstra sendiri, membela timnas Indonesia adalah kebanggaan baginya. Ia bahkan tidak mempermasalahkan kendala perjalanan dan kelelahan akibat jet lag, karena semua itu dianggap sebagai bagian dari perjalanannya menuju mimpi besar. Dengan usianya yang masih muda, ambisi, dan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional. Nah, di sisi lain melihat sikon yang ada, terutama terkait fakta dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang merapat ke timnas Indonesia, membuat para tetangga makin jengah seperti Vietnam yang benar-benar meradang karena makin kesini manuver PSSI untuk mencari pemain diaspora kok seperti makin nggak bisa terbendung. Sebab kalau ini terus terjadi maka Indonesia benar-benar akan menjadi tim yang udah nggak seharusnya berada di level ASEAN. Ya, bahkan menurut media Vietnam Soha VN, keberhasilan PSSI menaturalisasi Ole Romeni dianggap adalah sebuah keuntungan besar, yang mana itu bisa semakin membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia jadi lebih terbuka. Indonesia naturalisasi lagi bintang asal Belanda. Kagetkan dunia? Dengan faktor baru Ole Romeni, sepak bola Indonesia semakin berpeluang meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan hal ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ya, tapi terlepas dari apapun, yang terpenting saat ini khususnya bagi pemain adalah gimana caranya bisa perform di klubnya masing-masing. Dan mudah-mudahan pemain-pemain yang belum join bisa segera join, karena selain bulan Maret besok masih ada banyak pertandingan yang akan dilakoni Indonesia, walaupun fokus utamanya tetap di round ketiga ini.